Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih di bab yang sama, yaitu bab Ar-Raja, membahas tentang rasa harap. Ya, tentunya rasa harap ini dibutuhkan oleh setiap pendosa. Siapa pendosa? Ya, kita semua. Ya, setiap pendosa yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah merasa kita ini tidak pernah melakukan dosa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa bisa jadi seseorang itu masuk neraka karena ucapan yang dia tidak sadari, dan bisa jadi masuk surga karena ucapan yang dia tidak sadari. Dia tidak sadari bahwa itu menyakiti saudaranya, dan itu yang menjadikan dia masuk neraka. Dia tidak menyadari ucapan itu yang membuat bahagia saudaranya, dan itu yang menjadikan dia masuk surga. Nah, jadi kita jangan pernah merasa aman dari dosa. Jadi setiap kita itu adalah pendosa, sebagaimana Nabi mengatakan kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Nah, jadi rasa harap ini diperlukan oleh kita yang ingin bertaubat. Nah, tapi pendosa-pendosa yang tidak ingin bertaubat lebih cocok dikasih rasa takut. Ya, biar dia cepat kembali gitu. Ya, jadi harus seimbang antara khauf dan rojanya. Nah, hadis kita yang akan kita kaji di siang ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di sahihnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Imam An-Nawawi mengatakan rahimahullah, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu anna rajulan asaba min imra'atin kublatan fa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu ta'ala wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Faqala ar-rajul aliya hadza ya Rasulullah, qala li jami'i ummati kullihim, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kita kenal sebagai sahabat yang mulia, yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innaka ghulamun mu'allam. Ya, bahwa engkau itu adalah anak yang cerdas. Ya, ketika Abdullah bin Mas'ud belum masuk Islam sudah dikenal dengan amanah. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud sedang mengembala kambing punya orang lain. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lewat bersama Abu Bakar. Kemudian Nabi bertanya, wahai anak kecil, ada kambing yang ada susunya gak? Kata Abdullah bin Mas'ud, apa? Ini bukan punya saya hanya menjaga punya orang lain. Kemudian kata Nabi, ada kambing betina yang belum dikawinkan? Oh ada, coba bawa sini. Dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian didoakan oleh Nabi. Kemudian keluarlah susu
dari kambing tersebut. Maka minumlah Nabi dan Abu Bakar dari susu itu. Kemudian didoakan lagi, kemudian kempes lagi kambing tersebut. Nah, kemudian setelah itu Abdullah bin Mas'ud datang kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ajari aku perkataan yang dulu engkau katakan." Nah, maka Nabi sambil mengusap kepalanya mengatakan apa? "Innaka rajulun mu'allam." Ya, jadi engkau itu adalah anak yang cerdas, artinya akan diberikan ilmu. Nah, dan benar saja Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang dikenal sebagai faqih, ya, paham agama, kemudian juga qori, paham tentang Al-Quran. Nah, dan Abdullah bin Mas'ud ini kalau kita lihat fisiknya kecil, pendek, kurus. Suatu saat ketika Nabi memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk naik pohon, para sahabat melihat betisnya. Betisnya sangat kecil sampai para sahabat tertawa. Ditanya oleh Nabi, "Kenapa? Menertawakan apa?" "Itu betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil." Kemudian kata Nabi apa? "Betisnya kecil-kecil gini, tapi nanti di hari akhir lebih berat daripada gunung Uhud." Nah, gitu. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa di hari akhir bisa jadi yang ditimbang itu selain sohaiful a'mal, selain amalannya adalah juga badannya. Itu ya. Sedikit tentang Abdullah bin Mas'ud, dan masih banyak keutamaan-keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan bahwa seseorang pernah mencium seorang wanita yang bukan mahram. Dosa atau tidak? Dosa. Ya, karena bukan mahram. Orang ini mencium wanita lain. Nah, kemudian dia tahu itu salah, itu dosa, kemudian dia ingin bertaubat. Dia menyesal dengan apa yang dia lakukan, kemudian dia ingin bertobat. Maka datanglah orang tersebut kepada Nabi, kemudian mengabarkan apa yang terjadi. Maka ketika itu turunlah ayat, "Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyi'at." Dirikanlah sholat di dua penghujung siang, ya, di penghujung, di awal, berarti di awal siang sebelum terbit, dan di akhir sebelum terbenam. Kemudian wazulafan minal lail, di bagian awal malam, ya, di ujung siang dan di bagian awal malam. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at, sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu menghilangkan keburukan. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Nabi, "Aliyah haza ya Rasulullah?" Apakah ayat ini turun untuk saya saja wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Li jami'i ummati kulluhum." Tidak, ayat ini turun untuk seluruh umatku tanpa terkecuali. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita melakukan satu dosa, kemudian kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu taubat itu sangat terbuka. Ya. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Ulama berbeda pendapat tentang tafsir ini. Apakah yang dimaksud tarafain nahar wa zulafan minal lail ini adalah sholat yang 5 waktu, ya, sholat subuh, zuhur, dan asar, itu yang dimaksud dengan tarafain nahar. Kemudian maghrib dan isya itu zulafan minal lail, awal waktu malam. Nah, itu yang pertama. Jadi ditutup dengan apa? Sholat wajib, sebagaimana dalam hadis as-sholawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati, ya, wa ramadan ila ramadan. Sholat 5 waktu dari waktu ke waktu, kemudian Ramadan ke Ramadan, kemudian Jumat ke Jumat, itu semuanya
bisa menghapus dosa-dosa yang di antara keduanya selama apa? Selama tidak melakukan dosa besar. Gitu. Selama tidak melakukan dosa besar. Nah, ini sesuai dengan hadis itu. Tapi sebagian ulama juga ada yang menafsirkan bahwa ayat ini bukan khusus untuk sholat wajib. Tapi ini juga sholat nafilah, sholat sunnah. Jadi boleh, yang penting dirikanlah sholat bisa di awal waktu malam, bisa di awal waktu siang atau di akhir waktu siang. Ini juga sesuai dengan hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, Innal abda iza aznaba zanban, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan dosa, kemudian dia berdiri, kemudian berwudu, ya, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Nah, dalam hadis ini sholatnya mutlak, artinya termasuk sholat sunnah. Jadi yang menghapus dosa selain sholat wajib juga adalah sholat sunnah. Nah, sebagian ulama lagi ada yang menafsirkan bahwa sholat di sini maksudnya adalah sholat di awal siang dan di akhir siang saja, sebagaimana awal-awal diwajibkannya sholat. Nah, tapi ini penafsiran yang jauh karena ayat ini turun di Madinah, sedangkan diwajibkannya sholat 5 waktu itu di Makkah. Nah, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini juga adalah faqala rajul ali hadza ya Rasulullah. Ketika orang ini bertanya, apakah ini hanya untukku? Dan Nabi mengatakan qala li jami'i ummati kullihim, tidak, tapi ini adalah untuk seluruh umatku. Nah, jadi dalam Al-Quran itu banyak yang sebabnya khusus, turun sebabnya khusus, tapi maknanya tidak khusus untuk sebab tersebut, tapi maknanya adalah umum untuk semuanya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi walaupun sebab nuzulnya kepada orang tersebut, tapi maknanya berlaku untuk semua. Begitupun khitab dalam Al-Quran. Khitab dalam Al-Quran itu bisa jadi khitabnya kepada Nabi. Seperti dalam ayat ini. Wa aqimis sholah. Itu kepada Nabi. Wahai Nabi, dirikanlah sholat. Nah, tapi ini bukan khusus bagi Nabi, tapi juga termasuk umatnya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini ya hadis yang kita kaji di siang ini, bahwa orang yang tidak pernah melakukan dosa, sekalinya melakukan dosa pasti akan menyesal. Seperti orang yang tidak biasa dipukul, sekalinya dipukul dia akan merasa sangat sakit. Ya, orang yang tidak pernah dibodoh-bodohkan, ketika ada orang yang mengatakan kamu bodoh, mungkin bagi dia dunia ini hancur, gitu. Nah, berbeda dengan orang yang sudah biasa dibodoh-bodohkan, maka tidak terasa apa-apa, gitu. Orang yang sudah biasa dipukul berkali-kali, tidak terasa apa-apa, tidak ada masalah bagi dia. Tapi orang yang tidak pernah dipukul, ya, selalu disanjung, dipuji, sekalinya dipukul padahal pelan, tapi dia sangat berbekas bagi dia, sehingga dia akan merasa dunia ini sudah tidak berpihak kepadanya, dunia ini sudah hancur bagi dia. Nah, begitupun orang yang tidak pernah melakukan dosa, sekalinya melakukan dosa dia akan apa? Akan galau, khawatir Allah tidak mengampuni dosanya. Nah, maka perlu bagi orang-orang tersebut memiliki rasa roja, memiliki rasa harap. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Allah berikan kepada siapapun. Ya. Jadi bersegeralah bertaubat. Jangan sampai juga tapi dengan mengetahui hadis-hadis tentang roja,
kemudian kita menjadi alasan kita untuk tetap melakukan dosa. Nah, ini yang salah. Ya, karena siapa tahu ketika kita terus-terusan dalam dosa, tiba-tiba Allah wafatkan kita dalam keadaan berdosa. Nah, jadi ketika berdosa segeralah bertaubat. Dan ketika bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Ya, sebagaimana dalam hadis lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Ketika kalian melakukan satu kesalahan, satu dosa, maka lakukanlah kebaikan yang akan menghapus dosa tersebut. Nah, ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada siang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'atuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'atuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.